Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Langit sore masih terang ketika sebuah video viral mengguncang media sosial. Dalam tayangan berdurasi singkat itu, seorang pria berdiri tegak di depan pagar sebuah rumah. Wajahnya tegas, suaranya lantang. Nama saya Rismon. Saya akan buktikan bahwa ijazah Mulyono, mantan pejabat publik negeri ini, adalah palsu. Hari ini saya datang ke rumah dosen pembimbingnya, dan semua akan saya rekam. Video itu diunggah di berbagai platform. Dalam hitungan jam, tagar bongkar ijazah palsu jadi trending. Netizen terbagi dua. Sebagian menganggap ini fitnah, sebagian lagi mendukung penuh upaya Rismon. Tapi bagi Rismon, ini bukan tentang popularitas. Ini tentang kebenaran. Ia bukan politisi, bukan aktivis. Hanya seorang warga biasa yang merasa tak sanggup lagi melihat kebohongan dibiarkan hidup. Dan hari itu, langkah pertamanya dimulai. Dengan bismillah, Rismon mengetuk pintu sebuah rumah tua di bilangan Condong Catur, Jogja. Rumah itu milik seorang dosen pensiunan, yang dulu pernah membimbing skripsi Mulyono di sebuah universitas terkenal di kota ini. Pintu dibuka oleh seorang pria sepuh berkacamata. Suaranya pelan, agak serak. Mas, siapa ya? Nama saya Rismon, Pak. Saya sedang mencari informasi soal mahasiswa lama Bapak, bernama Mulyono. Mata sang dosen mendadak berubah. Tatapannya gugup. Ia menatap Rismon sejenak, lalu berkata, "Maaf, saya sudah lama tidak ingat hal-hal seperti itu." Rismon tersenyum, sopan tapi tak mundur. "Kalau boleh, saya ingin tahu, apakah benar Bapak pernah membimbing skripsi beliau? Dan bagaimana prosesnya waktu itu?" Si dosen terdiam cukup lama. Tangan kirinya tampak gemetar memegang gelas. Ia duduk di kursi kayu ruang tamu, mencoba menenangkan diri. "Ah, itu sudah lama sekali. Saya lupa-lupa ingat. Lagi pula, berkas-berkas mahasiswa dulu sudah saya simpan semua. Entah masih ada atau tidak." Rismon mengangguk pelan. Ia tahu, kegugupan dosen ini bukan karena lupa, tapi karena takut. Ia kemudian mengeluarkan satu pertanyaan tajam. "Kalau ijazah Mulyono benar-benar sah, kenapa Bapak terlihat panik? Bukankah seharusnya mudah menunjukkan bukti bimbingan atau arsipnya?" Wajah sang dosen menegang. Ia tidak menjawab. Melihat situasi itu, Rismon menurunkan nada suaranya. "Pak, saya tidak ingin memaksa. Tapi jika Bapak izinkan, saya bisa bantu mencari di arsip Bapak. Mungkin kita bisa temukan berkas yang berkaitan." Setelah jeda panjang, si dosen mengangguk dengan berat hati. "Ikut saya," katanya perlahan. Mereka masuk ke ruangan belakang rumah. Ruangan sempit, penuh rak kayu dengan tumpukan map, kertas, dan dokumen tua berdebu. Beberapa map sudah menguning dan rapuh. Rismon mulai membuka satu persatu map yang tertulis tahun-tahun lama. Ia teliti. Sementara si dosen berdiri di belakang, diam. Hingga di satu tumpukan, ia menemukan nama yang ditulis dengan spidol pudar, Mulyono. Rismon membuka isinya perlahan. Di dalamnya ada salinan ijazah. Tapi ada yang aneh. Font tulisan berbeda dari standar ijazah kampus. Tanda tangan rektor terlihat seperti hasil tempel. Bahkan tanggal kelulusan tercetak di atas garis miring yang tak biasa. Lebih aneh lagi, ada memo kecil terlipat di antara kertas itu. Memo internal dari bagian akademik kampus, tertanggal tahun kelulusan Mulyono. Isinya menyebut bahwa nama Mulyono tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut. Rismon menatap memo itu. Napasnya tercekat. "Ini awal dari kebenaran itu," gumamnya. Rismon berdiri mematung beberapa detik, menatap salinan ijazah dan memo kecil itu.
Di tangannya kini ada dua hal. Selembar dokumen yang menyatakan bahwa Mulyono pernah lulus, dan selembar memo internal yang menyebut bahwa Mulyono tidak pernah terdaftar. Keduanya saling bertentangan. Si dosen di belakangnya tampak gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di ruang arsip sempit itu, sesekali menarik napas panjang. Wajahnya pucat. "Pak," ucap Rismon tenang, "boleh saya bawa ini?" Dosen itu tampak ingin menolak, tapi ia tahu semua sudah terlambat. Video Rismon sudah viral. Publik sudah tahu. Dan kini, Rismon memegang salinan yang bisa membuka pintu kebenaran. "Silakan," jawab si dosen akhirnya, pelan. "Tapi saya mohon, jangan sebut nama saya. Saya sudah tua. Saya hanya ikut sistem waktu itu." Kata-kata terakhir itu membuat Rismon terdiam sejenak. Ikut sistem waktu itu. Kalimat itu seperti petunjuk bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih gelap, tersembunyi di balik secarik ijazah. Keesokan harinya, Rismon mendatangi kampus tempat Mulyono dulu kuliah. Universitas itu berada di kawasan Pogung, Jogja. Ia tidak datang sebagai wartawan, bukan pula sebagai pelapor hukum. Ia menyamar sebagai peneliti independen yang sedang menyusun kajian tentang sejarah skripsi mahasiswa-mahasiswa lama. Di ruang arsip perpustakaan kampus, seorang pustakawan parubaya menyambutnya. Rismon berbicara dengan sopan, hati-hati. Setelah mendapat izin mengakses komputer katalog, ia mulai mencari nama Mulyono di database skripsi. Ada satu judul muncul. Analisis struktur sosial dalam pengembangan wilayah perbatasan. Nama penulis, Mulyono. Tahun, 1998. Rismon tersenyum kecil. Tapi rasa curiga membuncah. Ia membuka dokumen itu dalam bentuk digital, dan begitu file itu terbuka, Rismon hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pertama, isi skripsinya kacau. Banyak kalimat tak logis, struktur paragraf amburadul, dan banyak halaman yang hanya berisi 2 atau 3 baris tulisan. Kedua, dan ini yang paling mencurigakan, saat ia mengecek metadata file, muncul keterangan bahwa file ini dibuat pada tahun 2023, dan terakhir diubah 2 bulan lalu. Rismon berdebar. Ini skripsi lama, kenapa filenya baru dibuat tahun lalu? Ia mencetak dokumen itu. Kemudian, mendekati pustakawan dan bertanya dengan nada ingin tahu. "Pak, ini skripsi tahun 1998. Kenapa filenya baru muncul tahun lalu ya?" Pustakawan itu menatap layar, lalu berkata pelan. "Sebagian arsip memang baru didigitalisasi, tapi yang ini termasuk aneh. Biasanya file lama ada catatan siapa yang unggah. Tapi yang ini tidak. Seperti disisipkan begitu saja." Mata Rismon menyipit. Ia makin yakin bahwa skripsi ini bukan dokumen akademik murni, melainkan rekayasa. Sebelum pulang, Rismon meminta izin menyalin file dan mencetak satu salinan untuk dibawa pulang. Dengan berkas itu, salinan ijazah dari rumah dosen, serta memo akademik yang ia temukan kemarin, ia kini memiliki 3 bukti kunci. Salinan ijazah Mulyono yang tampak janggal. Memo internal kampus yang menyebut ia tidak terdaftar. Skripsi digital yang baru dibuat tahun lalu. Sore itu, sebelum meninggalkan kampus, Rismon menatap langit Jogja yang mulai mendung. Ia sadar, langkah selanjutnya bukan lagi ke rumah-rumah atau perpustakaan. Langkah selanjutnya adalah ke Bareskrim Polri. Di tempat itulah, semua bukti akan diuji. Di sanalah, kebenaran akan berbicara atau dimatikan. Dan Rismon, dengan segala keberaniannya, memilih untuk terus maju. Senja baru saja turun ketika Rismon kembali ke rumah kontrakannya di utara Jogja. Ia duduk di depan meja kayu sederhana, menatap lembar demi lembar salinan dokumen yang kini terhampar di depannya. Ijazah, memo akademik, skripsi digital. Semua berserakan, namun tiap lembar menyimpan satu cerita, kebohongan yang disusun rapi oleh kekuasaan. Ponselnya bergetar. Ratusan notifikasi masuk dari akun media sosialnya. Beberapa mendukung, sebagian lagi mencaci, menyebutnya provokator,
bahkan pencari sensasi. Tapi Rismond tidak bergeming. Ia tahu resiko sejak awal. Ia membuka laptop, menuliskan kronologi ringkas temuannya, dan mengarsipkan salinan dokumen dalam 2 flash disk berbeda. Satu ia simpan di dompet, satu lagi disisipkan di balik jaket. Pagi harinya, ia berangkat ke Jakarta dengan kereta malam. Perjalanan panjang ia gunakan untuk menyusun kata-kata, menyusun logika pelaporan, dan yang paling penting, menyusun keberanian. Jakarta menyambut dengan langit kelabu. Rismond turun dari stasiun Pasar Senen dan langsung menuju gedung Bareskrim Polri. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang hitam. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyala. Di lobi utama, ia mendaftar sebagai pelapor. Ia membawa map berisi semua bukti yang telah dikumpulkannya. Petugas penerima laporan sempat tercengang saat mendengar isi aduannya. Anda ingin melaporkan mantan pejabat tinggi negara atas dugaan penggunaan ijazah palsu? Tanya petugas. Ya, jawab Rismond mantap. Dan saya membawa bukti awal yang cukup untuk uji forensik. Tak lama kemudian, ia diarahkan ke ruang pemeriksaan awal. Beberapa penyidik mendatangi, menatap serius dokumen-dokumen yang ia bentangkan di meja. Mereka membaca memo akademik yang menyatakan Mulyono tak pernah terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Mereka membandingkan salinan ijazah dengan contoh ijazah asli dari tahun yang sama. Dan mereka membuka file skripsi, lalu meneliti metadata digitalnya. Suasana dalam ruangan itu sunyi selama beberapa menit. Hanya terdengar suara gesekan kertas dan klik mouse. Akhirnya salah satu penyidik bertanya, "Apa Anda yakin ini asli dari kampus?" "Saya temukan langsung dari rumah dosennya dan perpustakaan kampus. Saya punya rekaman dan saksi. Jika perlu, saya bisa antar penyidik ke lokasi." Salah satu penyidik lainnya mengangguk. "Baik. Kami akan mengajukan dokumen-dokumen ini untuk uji forensik. Akan butuh waktu. Paling cepat 2 minggu. Rismond mengangguk. Ia tahu proses hukum tak bisa buru-buru. Tapi hatinya lega. Hari itu, ia telah menyerahkan kebenaran kepada tempat yang seharusnya. Saat keluar dari gedung Bareskrim, langit Jakarta mulai cerah. Di tangannya tidak ada lagi dokumen. Tapi dalam dadanya, ada harapan yang tumbuh. Ia membuka kamera ponsel, lalu membuat video pendek. "Hari ini saya menyerahkan bukti bahwa ijazah milik Mulyono, mantan pejabat publik, diduga palsu. Semua sudah saya laporkan secara resmi. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya, kebenaran tidak boleh ditutupi hanya karena seseorang pernah duduk di kursi kekuasaan. Semoga Allah tunjukkan yang benar sebagai benar, dan yang salah sebagai salah." Video itu diunggah malam itu juga, dan kembali viral. Komentar publik makin ramai. Sebagian membela, sebagian menolak percaya. Tapi roda sudah berputar. Dan tak ada jalan kembali. Hari demi hari berlalu setelah pelaporan itu. Rismond kembali ke Jogja, mencoba menjalani hari-hari seperti biasa. Tapi sejak video pelaporannya diunggah, hidupnya berubah. Ponselnya tak pernah berhenti berbunyi, penuh pesan dari nomor tak dikenal. Beberapa pesan berisi dukungan. Sebagian lagi berupa ancaman. Ada yang berkata, "Berhenti sebelum nyawamu berhenti." Ada pula yang mengaku aparat dan meminta ia tak menyebarkan isu yang belum pasti. Malam-malam Rismond dipenuhi waspada. Ia mulai tidur berpindah-pindah, kadang di rumah temannya, kadang di musala kecil dekat kontrakan. Tapi dalam hatinya, tak ada sedikit pun niat untuk mundur. Suatu siang, ia duduk di angkringan langganan dekat kampus. Tiba-tiba, seorang pria tak dikenal duduk di sebelahnya. "Mas Rismond." "Ya?" sapanya pelan. Rismond menoleh. Pria itu berkemeja biru muda, tampak seperti orang biasa. Tapi sorot matanya tajam. "Tidak nyaman. Ada yang ingin kami sampaikan, Mas," lanjut pria itu. "Ada banyak cara menyelesaikan persoalan. Tidak semua harus dibuka ke publik. Apalagi jika menyangkut orang yang dulu berjasa besar pada negara." Rismond diam. Menatap mata pria itu dengan tegas.
Saya hanya membuka fakta, jawabnya. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus takut? Pria itu tersenyum kecil, lalu bangkit. Kadang, yang membuka kebenaran justru yang paling dulu dikubur. Ucapan itu masih terngiang-ngiang bahkan setelah pria itu pergi. 2 hari kemudian, Rismond mendapat panggilan dari Bareskrim. Hasil forensik sudah keluar, dan ia diminta datang langsung ke Jakarta. Ia naik kereta malam lagi, kali ini dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia ingin tahu hasilnya. Tapi di sisi lain, ia sadar bahwa apapun yang akan diungkap bisa mengguncang banyak hal, termasuk posisinya sendiri sebagai rakyat biasa yang sedang menyentuh ranah besar. Setibanya di Jakarta, ia langsung menuju gedung Bareskrim. Ruangannya sama, tapi suasananya berbeda. Kali ini, penyidik menyambutnya dengan wajah lebih serius. Seorang perwira menengah menyodorkan selembar dokumen. Mas Rismond, ini hasil forensik awal dari salinan ijazah yang Anda serahkan. Rismond menerima lembar itu. Tangannya sedikit gemetar saat membacanya. Hasil, tidak valid. Catatan, format ijazah tidak sesuai dengan tahun akademik yang tercatat. Tanda tangan dan stempel kampus diduga hasil digital modifikasi. Nomor seri ijazah tidak ditemukan dalam registrasi kampus tahun tersebut. Rismond menatap petugas di depannya. Jadi, ijazah itu palsu. Petugas mengangguk perlahan. Masih akan kami dalami lebih jauh, tapi indikasinya sangat kuat. Kami juga sedang meminta klarifikasi ke pihak kampus. Rismond menghela napas. Setelah semua tekanan, perjalanan, ancaman, dan pencarian, akhirnya satu bagian besar dari teka-teki itu terkuak. Bukan lagi asumsi, bukan lagi teori, tapi temuan resmi. Ijazah milik Mulyono tidak valid secara akademik dan administratif. Malam itu, Rismond berjalan di trotoar Jakarta dengan langkah pelan. Ia tidak merayakan. Ia tidak bersorak. Ia hanya menunduk dan berucap dalam hati, "Ya Allah, Engkau tunjukkan kebenaran ini dengan caramu. Jangan biarkan ia terkubur kembali." Namun di balik keberhasilan itu, Rismond tahu, badai sesungguhnya baru akan datang. Keesokan harinya, media mulai mencium kabar dari dalam Bareskrim. Bocoran dokumen forensik yang menyatakan bahwa ijazah Mulyono tidak valid mulai beredar diam-diam di kalangan wartawan. Namun tak satu pun media arus utama berani mengangkatnya sebagai berita utama. Beberapa hanya menyisipkan dalam kolom kecil. Lainnya memilih diam. Di media sosial, isu ini kembali panas. Nama Rismond makin viral. Banyak yang memujinya, menyebutnya pahlawan sipil. Tapi makin banyak pula yang menyerangnya, menyebutnya boneka politik, buzzer bayaran, bahkan penghancur reputasi negara. Rismond hanya tersenyum pahit membaca komentar-komentar itu. Ia tahu, kebenaran itu seperti batu kecil di tengah arus besar. Bisa tenggelam jika tidak diperjuangkan. Sore itu, Rismond duduk sendiri di tepi Kali Kout, Jogja. Air mengalir tenang, tapi pikirannya gaduh. Ia membuka ponselnya dan menonton ulang video pertama yang ia rekam di depan rumah dosen. Video yang memulai semuanya. Ia mengingat ekspresi gugup dosen itu, berkas berdebu, dan kalimat memo yang menegaskan bahwa Mulyono tak pernah terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Semua begitu jelas. Tapi kenapa banyak yang memilih menutup mata? Di Jakarta, kabarnya situasi makin panas. Beberapa pejabat lama yang terkait dengan masa studi Mulyono mulai dipanggil secara tertutup. Rektor kampus tempat Mulyono konon pernah kuliah, juga mulai dimintai keterangan. Namun tekanan juga datang ke penyidik. Beberapa pimpinan di internal kepolisian disebut tidak nyaman dengan penyelidikan ini. Ada bisikan agar kasus ini diredam secara halus. Rismond mendapat kabar bahwa ada kemungkinan kasus ini hanya akan diklasifikasikan sebagai kesalahan administratif, bukan pemalsuan dokumen. Itu artinya, Mulyono bisa lolos dari jerat hukum. Malamnya, Rismond membuat video klarifikasi. Ia merekam di kamar sempit kontrakannya, dengan latar rak buku kecil di belakangnya. "Teman-teman,
Saya tidak mencari panggung. Saya tidak sedang melawan individu. Saya sedang memperjuangkan prinsip. Kalau ijazah bisa dipalsukan dan orang itu bisa duduk di kursi kekuasaan, lalu apa artinya kejujuran kita semua selama ini? Video itu kembali meledak di jagat maya. Kali ini lebih luas. Influencer pendidikan, akademisi, dan aktivis mulai ikut bersuara. Mereka mendesak agar penyelidikan dilakukan terbuka, transparan, dan tidak tunduk pada tekanan politik. Di sisi lain, kubu Mulyono mulai bergerak. Mereka menyewa tim hukum, mengajukan permohonan untuk menunda atau bahkan menggugurkan pemeriksaan. Beberapa pengacara terkenal tampil di layar kaca, membela Mulyono mati-matian. Ini murni serangan politik, kata mereka. Ijazah itu benar. Bahkan beliau pernah menjadi dosen tamu luar negeri, kata lainnya. Namun ketika publik mulai menuntut ditunjukkannya ijazah asli, hingga kini belum ada yang bisa memperlihatkan dokumen itu di depan umum. Sementara itu, di Jogja, Rismon menerima pesan dari seseorang yang tak ia kenal. Isinya hanya satu kalimat. Jika kau tidak berhenti, kau akan dihentikan. Ia tahu itu bukan ancaman kosong. Tapi ia tak takut. Sebab yang ia perjuangkan bukan hanya selembar ijazah, tapi nilai hidup, kejujuran, integritas, dan keberanian melawan kebohongan. Malam itu, ia kembali ke masjid kecil di belakang kampus. Ia duduk lama setelah sholat Isya, memejamkan mata, dan berbisik lirih. Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Tapi jika engkau ridha, jadikan langkah ini sebagai bagian kecil dari cahaya kebenaran di tengah gelapnya dusta dunia. Dan malam itu, ia memantapkan diri untuk langkah terakhir. Membuka semua bukti kepada publik secara resmi. Pagi itu, langit Jogja cerah. Rismon mengenakan kemeja putih bersih dan peci hitam. Bukan untuk tampil formal, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan yang ia yakini suci. Ia berdiri di depan kamera, dengan latar belakang papan tulis sederhana bertuliskan ijazah yang dipertanyakan. Hari itu, Rismon menggelar konferensi pers sederhana di halaman musala kecil yang sering ia singgahi. Tanpa mikrofon canggih, tanpa panggung megah. Hanya sebuah tripod dan ponsel yang merekam. Namun, apa yang ia sampaikan dalam waktu 15 menit itu, mengguncang negeri. Saudara-saudara, saya akan buka semua yang saya miliki, ucap Rismon tegas dalam video yang disiarkan langsung lewat beberapa platform. Ia lalu menunjukkan salinan ijazah Mulyono yang ia temukan dari rumah dosen. Kamera menyorot dengan jelas, memperlihatkan perbedaan bentuk font, stempel, dan tanda tangan. Kemudian ia tunjukkan memo internal kampus yang menyebut Mulyono tak terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Dan terakhir, ia buka salinan skripsi yang metadatanya menyatakan bahwa file tersebut dibuat pada tahun 2023, bukan 1998 seperti yang tertera. Semua ini bukan tuduhan kosong. Ini fakta yang saya temukan sendiri. Saya tidak menyuruh Anda percaya kepada saya. Tapi saya minta, tolong lihat dengan hati nurani. Video itu langsung meledak. Dalam 2 jam, tayangan menembus ratusan ribu penonton. Hashtag buka ijazah Mulyono kembali menggema di berbagai platform. Bedanya, kali ini bukan hanya netizen yang berbicara. Para akademisi, guru besar, mantan rektor, dan pengamat pendidikan ikut bersuara. Seorang profesor dari kampus di Bandung berkata, kalau ini dibiarkan, akan merusak seluruh tatanan pendidikan kita. Ini bukan sekadar ijazah palsu. Ini perampokan integritas negara. Seorang mantan aktivis 98 menulis, ketika rakyat kecil harus pontang-panting untuk ijazah asli, mereka yang berkuasa malah mencetak yang palsu. Kita tidak bisa diam. Pemerintah mulai tertekan. Beberapa anggota dewan mulai mengeluarkan pernyataan diplomatis. Beberapa malah mendesak Kementerian Pendidikan untuk memverifikasi ulang semua dokumen akademik pejabat tinggi yang aktif maupun pensiun. Namun yang paling mengejutkan adalah pernyataan dari kampus tempat Mulyono kuliah. Dalam siaran persnya, mereka menyatakan,
Kami sedang melakukan investigasi internal. Namun hingga saat ini, kami belum menemukan bukti valid yang menunjukkan bahwa Saudara Mulyono pernah terdaftar sebagai mahasiswa aktif atau mengikuti proses kelulusan sesuai prosedur. Di tengah badai itu, Mulyono tetap diam. Tak ada klarifikasi. Tak ada bantahan resmi. Ia hanya terlihat sekali di layar kaca, tersenyum saat wartawan bertanya soal ijazahnya. Ia hanya berkata singkat, "Saya tidak ingin merespons hal-hal yang tidak berdasar. Semua itu akan dijawab di jalur yang benar." Namun publik tidak puas. Masyarakat kini bergerak. Petisi daring menuntut pembukaan seluruh data akademik Mulyono ditandatangani oleh lebih dari 2 juta orang dalam waktu 48 jam. Gerakan ini menjalar ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, bahkan ke lingkungan pesantren. Semua bertanya hal yang sama. Bagaimana bisa seseorang bisa memimpin negeri ini tanpa pernah lulus? Sore hari, Rismon menerima undangan dari sebuah stasiun televisi swasta nasional untuk tampil dalam acara debat publik. Tapi ia menolak. Ia memilih untuk tetap berada di jalurnya. "Saya bukan pembicara. Saya bukan tokoh. Saya hanya orang biasa yang menemukan ketidakjujuran dan merasa bertanggung jawab untuk mengungkapkannya." Dan ia tetap di Jogja, di musala kecilnya, bersama rakyat kecil yang percaya bahwa kejujuran tak memerlukan panggung besar. Namun jauh di ibu kota, badai yang ia timbulkan sudah mengguncang fondasi kekuasaan. Dan belum ada tanda-tanda bahwa Mulyono akan bisa lolos dari semuanya. Hari itu, gedung Bareskrim tampak lebih ramai dari biasanya. Wartawan berkumpul sejak pagi. Sebuah pengumuman resmi akan disampaikan oleh kepolisian terkait perkembangan penyelidikan ijazah Mulyono. Publik menunggu dengan napas tertahan. Semua ingin tahu, benarkah seorang mantan pejabat tinggi negara menggunakan ijazah palsu? Sementara itu, di Jogja, Rismon duduk bersila di lantai musala, menyandarkan tubuhnya ke dinding kayu. Ia tak punya akses ke media besar, tak punya pengacara, tak punya partai. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat, kepercayaan rakyat. Ia membuka ponsel, menonton siaran langsung dari Jakarta. Seorang pejabat tinggi Bareskrim berdiri di podium, membaca pernyataan resmi. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan forensik terhadap dokumen yang dilaporkan, termasuk salinan ijazah, dokumen arsip kampus, serta file digital skripsi, kami menyimpulkan bahwa dokumen ijazah atas nama Mulyono menunjukkan indikasi kuat sebagai dokumen tidak autentik. Ruang siaran riuh. Kamera berebut menangkap momen. Pernyataan itu tak secara langsung menyebut kata palsu, namun publik tahu apa maknanya. Bahkan media yang selama ini bungkam mulai menurunkan berita utama bertajuk, "Ijazah Mulyono dinyatakan tidak autentik." Dugaan pemalsuan makin menguat. Sore harinya, sebuah kejutan datang. Akun media sosial resmi dari tim hukum Mulyono mengunggah video pendek. Dalam video itu, Mulyono duduk di kursi hitam, mengenakan setelan jas. Wajahnya tegang. Suaranya pelan namun terukur. "Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat," katanya. "Saya tidak akan membela diri dengan kata-kata. Saya serahkan sepenuhnya proses ini kepada hukum. Jika ada kesalahan pada masa lalu, saya akan bertanggung jawab." Itu bukan pengakuan langsung, tapi cukup untuk mengguncang. Di berbagai daerah, rakyat bereaksi. Ada yang bersyukur, ada yang marah karena keadilan terlalu lama tertunda. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran tidak bisa lagi disangkal. Beberapa hari kemudian, Bareskrim mengumumkan bahwa Mulyono akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah tidak sah untuk menduduki jabatan publik. Satu demi satu, tabir yang selama ini menutupi kenyataan mulai terbuka. Kasus ini bukan hanya soal Mulyono. Ini menjadi simbol perlawanan terhadap budaya kepalsuan, nepotisme, dan manipulasi yang terlalu lama hidup di negeri ini. Di Jogja, Rismon kembali hidup sederhana. Ia menolak semua undangan wawancara, tidak ingin menjual cerita, tidak tergoda untuk menjadi selebriti. Ketika seorang wartawan muda bertanya padanya,
Kenapa Mas Rismond tidak mengambil kesempatan ini untuk masuk politik atau jadi aktivis nasional? Rismond hanya tersenyum dan menjawab, "Aku tidak mengejar kekuasaan. Aku hanya ingin anak-anak kita belajar di negeri yang jujur. Jika kejujuran pun kita abaikan, apa yang akan tersisa dari bangsa ini?" Beberapa minggu kemudian, Rismond mengunjungi kembali rumah sang dosen tua. Lelaki itu menyambutnya di teras, kali ini dengan senyum damai. "Maafkan saya, Mon. Saya dulu takut. Tapi ternyata, ketakutan saya justru memperpanjang kebohongan." Rismond menepuk bahunya pelan. "Yang penting bukan siapa yang salah dulu, Pak. Tapi siapa yang berani meluruskan sekarang." Langit di atas mereka mendung perlahan. Tapi hati mereka terasa lebih terang dari sebelumnya. Dan kisah ini pun berakhir, bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan pelajaran penting. Kejujuran mungkin tak membawa kemewahan, tapi selalu memberi kehormatan.